Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kita bertemu dalam PKKWU. Kita akan bahas tentang implementasi produk kreatif kewirausahaan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang agama Islam ikuti saya, yang selain agama Islam silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, untuk sahabat pintar Indonesia dan Winscriber semua, semoga apa yang akan kita obrolin kali ini dalam suasana ngobrol penuh inspirasi, nanti akan mengerti bagaimana pemerintah kita Indonesia untuk mengimplementasikan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pemerintah Indonesia itu mengharapkan perubahan pola pikir. Tentunya perubahan pola pikir itu akan dimulai dari dalam praktek pendidikan, dan tentunya proses pembelajaran dan memberikan bekal kepada generasi penerus bangsa agar mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi pola pikirnya adalah beradaptasi dengan perubahan yang mana? Perubahan yang berlangsung di lingkungan sekitar. Tentunya itu semua dari perubahan pola pikir ini harapannya sahabat pintar Indonesia dan Winscriber semua, para siswa itu untuk menjadi manusia yang mandiri, untuk menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri. Tentunya kita harus berpola berpikir kreatif, memiliki pola berpikir kreatif. Nah, itu perlu ditumbuh kembangkan selama proses edukasi, tentunya melalui pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini pendekatan yang sudah biasa kita lakukan, kita alami, yaitu mengembangkan keseimbangan antara pencapaian penguasaan pengetahuan, ada keterampilan dan sikap spiritual, dan tentunya sosial, sehingga konten video ini juga harus ada muatan saintifiknya. Ya, dalam konten ini saya berusaha untuk tidak meninggalkan ya beberapa kaidah itu, termasuk mungkin spiritualnya. Selanjutnya yaitu menumbuh kembangkan kepekaan terhadap produk kreatif lokal. Perkembangan teknologi dan terbangunnya jiwa kewirausahaan ini penting untuk mendorong produk kearifan lokal. Untuk mencapai tujuan edukasi kewirausahaan akan didukung oleh dua bidang ilmu, yaitu ilmu produk kreatif dan kewirausahaan tentunya. Kedua bidang ilmu tersebut saling bersinergi untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomis. Dari nilai ekonomis itu tentunya ada proses kerja yang harus menghasilkan, karena suatu karya atau produk yang bersifat dummy atau masih produksi dalam satuan begitu. Jadi karena ini produk-produk dari sahabat pintar Indonesia
siswa semua itu kan produknya produk satuan. Tentunya kewirausahaan merupakan usaha yang dilakukan secara mandiri. Sasaran bidang ilmu kewirausahaannya adalah penanaman karakter wirausaha ya, tentunya yang kreatif, inovatif, mandiri, ya, mampu bekerja sama, ya, teamwork gitu, dan dia punya percaya diri karena di sini ada nilai-nilainya, dan juga tentunya pantang menyerah. Ini yang harus dikedepankan untuk calon wirausaha semuanya, dan mampu berkomunikasi. Ya, ini jelas, ini mampu berkomunikasi ini bisa dikatakan menjadi syarat mutlak untuk menunjukkan implementasi produk kreatif dan kewirausahaan ini berfungsi dan berhasil untuk membuat Indonesia ini menghasilkan wirausaha yang handal. Selanjutnya kita sampai ke arah edukasi dari produk kreatif dan kewirausahaan. Arahnya yaitu mengembangkan diri dengan kecakapan hidup, atau biasa kita sebut dengan education for life, dan sekaligus membangun jiwa mandiri untuk hidup atau education for living. Ini yang ditekankan, yaitu membangun jiwa mandiri untuk hidup dan mengembangkan diri dengan kecakapan hidup. Itulah arah dari edukasi produk kreatif dan kewirausahaan. Bicara tentang konteks edukasi kearifan lokal atau berbasis budaya, itu ada beberapa konteks. Yang pertama atau satu, tata nilai itu harus bersumber dari etika dan moral, tentunya dalam kearifan lokal tersebut, sekaligus sebagai sumber pendidikan karakter bangsa. Yang kedua, karya teknologi dengan konsep sistem teknik dan konservasi energi yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi, dan tentunya itu semua juga tetap ada kearifan lokal. Yang ketiga yaitu materi dalam edukasi produk kreatif dan kewirausahaan juga harus ada kearifan lokal. Misalnya ya, kalau di desanya itu ternyata ada budidaya ikan, ya itulah menjadi sumber praktek atau edukasi buat mereka. Nah, sekarang kita kepada apa yang dimaksud dengan edukasi berbasis budaya. Nah, edukasi berbasis budaya ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai kearifan lokal dan nilai jati diri, sehingga tumbuh semangat untuk berwirausaha tapi mandiri, kemandirian, dan juga kewirausahaan, dan sekaligus kesediaan. Ini kata kuncinya berbasis budaya lokal, di sini ada kesediaan. Kesediaan untuk melestarikan potensi dan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal itu misalnya di daerahnya itu ada potensi untuk menanam jeruk misalnya, dia tidak berpikir untuk menanam alpukat gitu. Atau budidaya lele misalnya, dia nggak akan berpikir untuk budidaya nila misalnya. Itu kearifan lokal, karena memang potensi daerah itu sangat luar biasa. Nah, didasari oleh kondisi nyata bahwa pengaruh kuat budaya luar ini masih perlu mendapatkan perhatian atas pengaruh daripada budaya lokal tersebut. Selanjutnya, untuk implementasi produk kreatif dan kewirausahaan ini yang
akan lebih penting, yaitu tentang wawasan memasarkan. Ya, dengan mendasarkan pada prinsip pendidikan dan latihan atau diklat ya, untuk mempersiapkan tentunya manusia Indonesia ini agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang tentunya beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan juga efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan ya tentunya di peradaban dunia ini Indonesia menyumbang sesuatu yang berguna bagi dunia tentunya. Kita sudah sampai ke penghujung ngobrol penuh inspirasi, yaitu tentang implementasi produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga menambah wawasan untuk inscriber semua, sahabat pintar Indonesia, sehingga menjadi wirausahawan Indonesia yang di sini ditekankan adalah tetap mengembangkan produk-produk Indonesia yang berbasis lokal atau potensi-potensi di lokal yang bisa dikembangkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.